Andai setiap kehilangan bisa diganti dengan janji, mungkin hidup tak akan terasa sepi. Tapi manusia tidak hidup dari janji, manusia hidup dari upaya, dari kesabaran yang disulam di antara hari-hari yang berat. Dan bagi Johnny, lelaki muda berusia 30 tahun yang baru saja di PHK pekerjaannya di pabrik sepatu, hidup memang sedang menguji kesabarannya. Pagi itu udara di dapur rumah kecil mereka terasa berat. Aroma teh hangat bercampur dengan pikiran yang tak menentu. Susi, istrinya, sedang bersiap-siap ke toko tempat ia bekerja. Tangannya lincah menguncir rambut, tapi matanya beberapa kali melirik ke arah suaminya yang duduk termenung di meja makan. "Bang, jangan terlalu dipikirin, ya, nanti ada rezeki lagi," ucap Susi pelan. Johnny tersenyum kecut. "Iya, aku tahu. Cuma ya, masih kaget aja. 5 tahun kerja, terus tiba-tiba disuruh berhenti. Katanya perusahaan rugi besar." Susi mendekat, menggenggam tangannya. "Yang penting abang sehat. Kerja bisa dicari lagi." Tapi Johnny tahu, mencari kerja di kampung kecil mereka bukan hal mudah. Dan di rumah itu, mereka hidup bertiga, bersama Bu Retno, ibu Susi yang sudah setengah baya, tapi masih kuat menanam di sawah dan mengolah ladang peninggalan almarhum suaminya. Bu Retno selalu bilang, selama tangan masih bisa menggenggam cangkul, jangan takut lapar. Namun Johnny tahu, kata-kata itu lebih sering untuk menghibur diri sendiri daripada menguatkan orang lain. Beberapa hari setelah di PHK, Bu Retno mengetuk pintu kamar Johnny pagi-pagi sekali. "Jan, ikut ibu ke ladang. Yuk, mumpung belum panas. Butuh bantu bersihin rumput." Johnny mengangguk. Ia butuh sesuatu untuk dilakukan. Sesuatu yang bisa membuat pikirannya tenang, walau hanya sementara. Ladang itu terletak di pinggir kampung. Diapit pohon kelapa dan sawah yang menguning di kejauhan. Gubuk kecil berdiri di tengahnya, beratap seng dan berdinding bambu. Di situ mereka berteduh setiap kali matahari mulai meninggi, sambil mencabut gulma dan menata parit air. Bu Retno bercerita banyak hal, tentang masa muda, tentang almarhum suaminya, tentang bagaimana dulu mereka berdua memulai hidup dari nol. "Dulu waktu bapakmu Susi masih hidup, kami kerja dari pagi sampai malam. Jan, kadang nggak makan, tapi tetap ketawa. Sekarang kalau ibu kerja sendirian, rasanya ladang ini seperti terlalu luas, sunyi." Johnny menatap wanita itu. Di wajahnya yang mulai keriput, ada kekuatan yang luar biasa, tapi juga kesepian yang tak pernah benar-benar diucapkan. "Ibu hebat," kata Johnny. "Kalau saya kehilangan semangat, saya ingat ibu, mungkin itu yang bikin saya kuat." Bu Retno tersenyum kecil. "Kamu anak baik, Jan. Susi beruntung dapat suami kayak kamu." Setiap kali mereka beristirahat di gubuk itu, selalu ada percakapan yang panjang, tentang hidup, tentang kehilangan, tentang waktu. Kadang Johnny diam saja, mendengarkan Bu Retno berbicara seperti seseorang yang akhirnya menemukan telinga untuk bercerita. "Johnny, kamu tahu, kadang ibu iri sama orang-orang yang masih punya pasangan. Ada yang bisa diajak ngobrol sore-sore, ada yang bisa dimarahin tanpa takut ditinggal. Ibu sekarang cuma punya ladang dan suara jangkrik." Johnny terdiam, mencoba memahami, bukan menghakimi, karena kesepian bukan dosa, hanya keadaan yang menua bersama waktu. "Ibu nggak sendiri, kok," katanya pelan. "Saya di sini, Susi juga. Rumah ini nggak sepi." Ibu cuma merasa kosong, bukan karena sendirian, tapi karena belum terbiasa tanpa orang yang dulu selalu di samping. Bu Retno menatapnya lama. "Kamu ngomongnya halus ya, Jan. Jarang laki-laki muda bisa mikir sedalam itu." Johnny tersenyum. "Saya cuma belajar dari kehilangan." Mereka tertawa kecil bersama. Dan di tengah ladang itu, di antara suara angin yang menggoyangkan daun pisang, Johnny merasa ada sesuatu yang tumbuh, bukan cinta dalam arti salah, tapi semacam pengertian yang tulus, yang lahir dari empati dua manusia yang sama-sama pernah kehilangan pegangan hidup. Susi bekerja keras di toko, setiap hari pulang sore dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum. Kadang ia menemukan Johnny sedang membantu ibunya menjemur gabah, atau membersihkan halaman belakang rumah. Ia bahagia, tapi juga khawatir. "Bang, jangan terlalu capek bantu ibu, nanti abang malah sakit," katanya. Johnny menggeleng. "Nggak apa-apa, di pabrik dulu lebih berat dari ini. Lagian, bantu ibu bikin hati tenang." Susi tak tahu, di sela tawa ringan di ladang, ada percakapan-percakapan kecil yang hangat antara ibunya dan suaminya. Percakapan yang tidak menyimpan rahasia, tapi penuh kasih manusiawi yang lembut dan jernih. Suatu sore, langit mendung, hujan turun pelan, membasahi ladang yang baru dibajak. Bu Retno dan Johnny berteduh di gubuk kecil, duduk berdampingan memandangi butiran air jatuh di tanah. "Aneh, ya, Jan," kata Bu Retno lirih. "Dulu waktu masih muda, ibu sering takut miskin. Tapi setelah umur segini, yang ibu takutkan cuma satu, sepi." Johnny menatap air hujan menetes di ujung atap seng. "Mungkin manusia memang gitu, Bu.
Dulu saya takut kehilangan pekerjaan, tapi sekarang, setelah nganggur, saya sadar. Yang paling menakutkan itu bukan kehilangan uang, tapi kehilangan makna. Makna? Tanya Bu Retno. Iya, Bu. Makna untuk merasa berguna, merasa dibutuhkan. Waktu kerja di pabrik, saya cuma mikir angka dan jam. Tapi di sini, bantu ibu di ladang, rasanya beda. Walau kecil, tapi nyata. Saya merasa hidup lagi. Bu Retno tersenyum. Senyum yang lama tak muncul di wajahnya. Berarti kamu ngerti perasaan ibu. Ibu juga begitu. Setelah bapakmu meninggal, tiap hari di ladang itu seperti berbicara sama tanah. Bukan karena gila, tapi karena cuma tanah yang mau dengar cerita tanpa menyela. Juni tertawa kecil. Kalau gitu sekarang ibu nggak perlu ngomong sama tanah. Ngomong aja sama saya. Dan mereka pun berbicara lagi. Bukan tentang cinta, bukan tentang kesedihan, tapi tentang kehidupan yang tak bisa berhenti. Meski rasanya ingin menyerah, mereka terlihat sangat akrab. Seperti tidak ada batas antara mertua dengan menantu. Hujan pun belum mereda. Mereka terdiam sambil berucap dalam hati masing-masing. Rasa dalam hati yang aneh, yang begitu kuat yang sulit diungkapkan. Kebersamaan mereka yang akhir-akhir ini sangat menyentuh hati. Baik rasa kasihan, rasa senang, bahkan rasa dari hati ke hati. Entah perasaan yang tak diinginkan muncul melintas dengan kuat. Yang bisa muncul karena kedekatan mereka dari mulai tindak tanduk, gerak-gerik, ataupun pandangan mata yang aneh yang menyentuh hati. Dorongan hati yang paling dalam menuntun Bu Retno perlahan mendekat ke Joni. Sambil bilang, Joni tolong garukan bahuku. Tanganku gak sampai. Joni pun mengangguk, dalam hatinya bergemuruh. Kok ada rasa agak aneh ya? Lalu Joni menggerakkan tangannya menggaruk perlahan di bahu Bu Retno. Agak ke bawah sedikit nak. Ada bentolan gatal sekali di situ. Joni pun menurunkan tangan ke bagian bawah bahu sedikit lalu menggaruk dengan perlahan. Bu Retno memandang Joni dengan dalam, sambil berucap, terima kasih nak, tanganmu lembut sekali. Entah angin apa datang menghembuskan ke Bu Retno. Sampai Bu Retno begitu aneh dan perasaannya terdorong tak ingin terlewatkan. Mendekat perlahan ke Joni. Tangan Bu Retno memegang tangan Joni dengan lembut, berucap, nah apa yang kamu rasakan saat aku mendekat ke dirimu? Joni kaget campur bingung. Nafasnya tersengal, badannya gemetar, jantungnya berdekat kuat. Sambil berkata, aku merasa nyaman Bu. Ada getaran aneh di hatiku. Bu Retno semakin kuat menggenggam tangan Joni. Mereka saling memandang penuh arti, ada getaran jiwa, rasa yang kuat yang sulit dibendung. Dengan tatapan mata itu mereka saling mengerti. Ada sesuatu yang harus dilakukan, berdua tanpa harus diperintah, yang penuh rasa bersalah. Ya, arah tertuju keinginan mencangkul lahan Bu Retno yang sudah lama terbengkalai. Bu Retno pun sama ada rasa bersalah, namun kalah dengan dorongan lain yang kuat muncul dari lahan basahnya yang lama tidak ditanami. Tanpa disadari Bu Retno memegang cangkul Joni, sambil berbisik, bantu aku ya nak, aku butuh cangkulmu ini, untuk mencangkul lahanku yang sudah lama tidak pernah dicangkul. Joni terdiam takut, namun ada rasa senang campur rasa bersalah, sambil mengangguk mau, dan menarik nafas dalam-dalam, tanpa ucapan. Di tengah hujan yang lebat, angin terasa dingin menyentuh kulit. Joni memulai mencangkul perlahan-lahan Bu Retno. Bu Retno pun hanya memandang Joni lagi mencangkul dengan tatapan yang dalam. Sambil berbisik, hati-hati anak, lahanku ini kering, airnya sudah tidak seperti dulu lagi. Pasti sedikit keras dan sulit saat dicangkul. Joni pun menuruti Bu Retno. Joni mengangkat cangkulnya dan dilihatnya oleh Joni lahan Bu Retno itu. Ternyata benar, lahannya kering tapi terlihat masih layak ditanami. Ada sedikit air membasahi lahan itu walau tidak banyak. Mereka berdua terlihat bersemangat dalam kegiatan cangkul-mencangkul ini. Joni menekan cangkul dengan kuat dan dalam. Ke lahan yang terlihat basah, dan Joni pun mulai cepat gerakan mencangkul lahannya sampai keringat bercucuran. Bu Retno merasakan senang, hanya terdiam karena badannya sudah tak seperti muda dulu. Hanya bisa memandang Joni yang bersemangat mencangkul lahannya. Akhirnya lahan itu mengeluarkan air yang tadinya kering kini menjadi basah. Karena Joni berhasil mencangkul dengan benar dan tepat ke sasaran lahan Bu Retno. Hujan pun reda, mereka merapikan diri. Bu Retno membersihkan lahannya. Joni pun mencuci cangkulnya yang baru dipakai. Mereka bergegas pulang sebelum kedahuluan Susi pulang dari kerjanya. Mereka benar-benar menyembunyikan begitu rapi apa yang dilakukan di ladang. Walaupun di depan Susi, mereka seakan-akan tidak membuat kecurigaan pada Susi. Hanya rasa bersalah dalam hati di antara mereka berdua. Namun itu kecil terasa. Dari kejadian itu mereka berdua sering mengulang lagi. Entah itu di rumah saat Susi kerja. Joni dan Bu Retno tak sungkan-sungkan lagi. Kalau mereka ada keinginan, di mana saja dan kapan saja untuk kegiatan mencangkul lahan basah itu. Suatu malam, setelah makan malam, mereka duduk bertiga di teras rumah. Bulan menggantung di langit,
Cahayanya lembut menyapu daun pisang. Susi menyandarkan kepala di bahu Joni, sementara Bu Retno menatap ke langit. "Ibu," kata Susi pelan, "kalau Bapak masih ada, pasti beliau bangga lihat Ibu tetap kuat." Bu Retno tersenyum samar. "Mungkin, tapi kalau beliau masih ada, mungkin juga Ibu nggak sekuat ini." Sambil berlinang air matanya merasa bersalah pada Susi. Hening malam seolah memberi ruang untuk merenung, untuk menyadari bahwa perbuatan yang salah bukan berarti bisa menyembuhkan ketenangan dalam hati, melainkan kehancuran jiwa dan aura, kehidupan yang bobrok yang semakin hari semakin menghantui dalam hati.